Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kolega Farudin dengan NRP 507221080. Di sini merupakan sistem transmisi dari mobil. Jadi di mobil itu kecepatan putar relatif konstan sehingga tidak memungkinkan untuk pemindahan gigi dengan mematikan mesin mobil. Oleh karena itu dibutuhkan kopling untuk memutuskan atau menyambungkan aliran tenaga sehingga mempermudah untuk pergantian gigi kopling tanpa mematikan mesin. Nah, berikut ini merupakan gambar dari koplingnya yang diletakkan pada flywheel. Kopling ini sendiri terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah piringan kopling yang dilengkapi dengan material gesek yang kemudian ini akan diletakkan kepada flywheel. Dengan adanya material gesek, ketika terdapat gaya dari luar atau gaya tekanan eksternal, maka piringan kopling tersebut akan berputar bersama flywheel. Nah, seperti pada gambar berikut, terdapat gaya yang eksternal atau pressure dari luar, sehingga nantinya dia akan ikut berputar bersama flywheel. Kemudian terdapat sebuah input transmisi yang diletakkan pada piringan kopling untuk mengalirkan aliran tenaga atau mentransmisikan torsi, seperti pada gambar tersebut, sehingga terdapat aliran torsi. Nah, di sini merupakan pelat tekanan yang dan juga terdapat penutupnya yang tersambung kepada flywheel yang berfungsi untuk menekan kopling plat di sini agar dia dapat bergesekan dengan flywheel sehingga dapat berputar. Kemudian juga terdapat pegas khusus yaitu pegas diafragma yang berfungsi untuk ditekan. Ketika dia ditekan, maka terdapat sebuah gaya reaksi yang membalik. Yang ya seperti gambar ini, ketika dia ditekan, maka terdapat gaya reaksi membalik. Nah, gaya reaksi yang membalik ini akan mengakibatkan tidak ada tekanan pada plat kopling sehingga aliran tenaga terhenti. Sehingga pada saat itu dapat dilakukan pemindahan gigi dengan tidak mematikan mesin mobil. Seperti pada gambar, nah ketika ini ditekan maka terdapat gaya reaksi ke atas sehingga plat kopling di sini tidak tertekan sehingga aliran tenaga yang berputar itu berhenti sehingga pada saat itu dilakukan pemindahan gigi. Nah, pegas diafragma ini disambungkan dengan sistem hidrolik pada pedal pedal kopling di dalam mobil. Ketika pedal ini ditekan, maka di sini juga ikut menekan sehingga aliran transmisi torsi tersebut akan berhenti dan dilakukan pemindahan gigi. Ketika ini dilepas, maka ini juga terlepas, maka aliran transmisi itu berputar kembali. Nah, seperti pada video berikut. Ini ketika ditekan, ketika dilepaskan, maka dia akan berputar kembali. Dan ketika dilepas, dia akan mengalir kembali transmisinya. Itu merupakan prinsip kerja dari kopling itu sendiri. Berlanjut ke sebuah perhitungan yaitu freezing clutch. Di freezing clutch ini memiliki tiga jenis yaitu positive contact clutch yang include square jaw clutch, spiral jaw clutch, and tooth clutch. Dan ada friction clutch seperti contohnya tadi yang menggunakan sebuah single atau multi plat, dan ada electromagnetic clutch yang menggunakan magnetic particle clutch, magnetic hysteresis clutch, and eddy current clutch. Dan juga terdapat fluid clutch and couplings yang menggunakan sebuah sistem hydraulic pressure. Dan di sini merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk friction disc. Di sini terdapat friction disc yaitu D ini merupakan outer diameter of friction disc dan D kecil ini merupakan inner diameter of friction disc. Dan juga terdapat pressure dari eksternal seperti yang telah dijelaskan pada prinsip kerja yaitu intensity of pressure at radius R, dan terdapat total gaya dan juga ada torsi transmisi.
torsi transmisi yang digunakan untuk menghitung daya yang dibutuhkan nantinya. Nah, karena ini perhitungannya dipotong menjadi kecil sehingga terdapat DR, maka elemental areanya adalah 2pi R dikali DR, atau luasannya 2pi R dikalikan DR. Dan juga untuk gaya, gaya kan itu pressure dikalikan luasan. Sehingga terdapat gaya yaitu P dikalikan 2pi R dikalikan DR. Dan juga ada frictional force, berarti frictional force itu koefisien gaya gesek dikalikan dengan P. Dan juga ada torsi, torsi itu frictional force dikalikan dengan bilangan gaya yaitu R. Ini. Kemudian ada friction force on elemental ring, seperti gambar di atas terdapat dr dan f. Karena terdapat dr, maka perhitungannya menggunakan integral inner diameter sampai outer diameter, yaitu d kecil per 2 sampai d besar per 2. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Kemudian untuk torsi itu sendiri, dengan perumusan torsi yang ini, maka dapat diintegralkan 2pi kali mu itu dapat keluar karena konstan pressure kalikan R kuadrat dr. Kemudian ada teori pertama yaitu uniform pressure theory. Yang telah dijelaskan tadi terdapat rumus P yaitu seperti ini. Ketika sehingga menghasilkan hasil integral seperti pada yang terlihat di sini, di mana ketika terdapat gaya yang diberikan, terdapat gaya reaksi yang uniform di atas sama seperti ini sama ini. Kemudian untuk momen torsinya dihasilkan dari integrasi dengan yaitu menghasilkan ini. Dan untuk di sini torsinya masih menggunakan rumus pressure, sehingga pressure ini dapat disubstitusi dari P di sini sehingga menghasilkan rumus 11,5. Untuk perhitungan untuk rumusnya itu sendiri dapat saya perlihatkan seperti ini, sehingga yaitu pressure sama dengan 4P per Pi dikalikan D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat, sehingga disubstitusikan kepada rumus MT yaitu Pi dikalikan mu dikali pressure dikalikan D pangkat 3 dikurangi D kecil pangkat 3 per 12, sehingga MT sama dengan Pi dikalikan mu, pressure-nya disubstitusi 4P dikalikan D besar pangkat 3 dikurangi D kecil pangkat 3 per 12 dikalikan Pi dikalikan D besar kuadrat minus D kecil kuadrat, sehingga dapat di PB-nya dapat dicoret, 4 sama 12 dapat dicoret, sehingga menghasilkan rumus MT seperti yang tadi. Terus ada teori kedua yaitu uniform wear theory atau teori keausan. Di sini dari persamaan 11,1 yang berada di atas dari integrasi didapatkan ini karena terdapat in up the maximum pressure intensity at inner diameter yaitu D kecil per 2, terdapat PA, maka PR dapat disubstitusikan menjadi maksimum pressure pada inner diameter dikalikan D kecil per 2, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Dari hasil integrasi didapatkan rumus 11,6, sehingga untuk rumus 11,6 ini digunakan untuk substitusi untuk mendapatkan rumus torsi seperti ini. Sehingga didapatkan dari hasil integrasi rumus torsinya seperti ini. Dari 11,7 dan 11,6 dilakukan substitusi juga dengan substitusi PA seperti yang terlihat. PA sama dengan 2P per Pi kalikan D kecil dalam kurung D besar dikurangi D kecil kurung tutup dimasukkan ke dalam MT sama dengan seperti yang terlihat yang dapat dicoret-coret sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu MT sama dengan mu dikalikan P dalam kurung
D besar ditambah D kecil per 4, di mana seperempat D besar plus D kecil per 4 adalah RF, dapat dituliskan dengan RF. RF merupakan friction radius, dan RF itu juga sepertiga D pangkat 3 min D kecil pangkat 3 per D kuadrat minus D kecil kuadrat. Kemudian lanjut ke contoh, kemudian terdapat service factors karena terjadi slip under the load atau tidak ada energi yang tertransmisi. Oleh karena itu dikenakan service factor. Kemudian untuk sampel 11.11 sebagai contoh pengerjaannya, diketahui bahwa di besar yaitu 200 mm dan di kecilnya 100 mm, yaitu outer diameter 200 mm dan inner diameternya 100 mm. Dan ada koefisien gaya geseknya yaitu 0,2. Dan juga terdapat permissible intensity of pressure is 1 MPa atau maksimum pada inner diameter pressure maksimum. Dan terdapat power transmission capacity, power transmission capacity, terdapat kecepatan putar yaitu N yaitu 750 rpm. Di sini diketahui terdapat PA dan disuruh mengasumsikan untuk memakai uniform wear theory, sehingga kita menggunakan rumus yang terdapat pada uniform wear theory 11.6. P sama dengan P dikalikan PA dikalikan D kecil per 2 dalam kurung D besar dikurangi D kecil, sehingga sama dengan P dikalikan 1 dikalikan 100 per 2 dikali di dalam kurung 200 kurangi 100, sehingga menghasilkan P sebesar 15.707,96 Newton. Sehingga terdapat di perhitungan power transmission sebagai berikut, yaitu MT dengan rumus yang telah diturunkan tadi, mu dikalikan P per 4 dalam kurung D besar ditambah D kecil, sehingga menghasilkan sebuah torsi yaitu 235.000 lebih Newton milimeter. Dan dari momen torsi ini digunakan untuk menghitung daya yang diperlukan, yaitu dengan MT dikalikan RPM-nya. RPM itu harus dikonversi dulu di radian per second dengan dikalikan 2pi per 60. 60 dikalikan 10 pangkat 6 karena satuannya kilowatt. Per 10 pangkat 6 karena satuannya kilowatt. Sehingga menghasilkan daya yang dibutuhkan adalah 18,51. Kemudian terdapat contoh yang menggunakan uniform pressure theory. Tidak diketahui pada soal 11.1 yaitu seperti ini, maka digunakan uniform pressure theory dengan rumus P seperti yang telah diturunkan tadi, dengan sehingga didapatkan 23.561,95 Newton. Nah, ini dimasukkan kepada rumus MT yang telah diturunkan tadi, sehingga didapatkan 366.519,22 Newton meter yang digunakan untuk memperhitungkan daya. Sehingga daya yang dibutuhkan yaitu 28,79 kW, di mana dengan menggunakan parameter yang sama didapatkan daya yang berbeda dalam kedua teori. Maka yang akan digunakan adalah daya yang terbesar yaitu 28,79.